Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah hadir di podcast kami kali ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tracy Rizif Saga. Saya Rosita Darwin Cendang. Dan saya Maria Priska. Saya Angelina Susana Suratmangu. Oke, itu saja perkenalan singkat dari kami. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai saja podcast ini. Dalam podcast ini, kami akan mengangkat tema tentang peserta dari BPJS, di mana kami semua ini merupakan peserta anggota dari BPJS. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan BPJS atau pengertian dari BPJS? Silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Kalau dari saya, BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Itu dari saya. Kalau menurut saya, BPJS merupakan badan penyelenggaraan jaminan sosial dan tenaga kesehatan serta ketenaga kerjaan. Itu saja dari saya. Baik, saya tambahan sedikit. Menurut saya ini BPJS, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan badan usaha milik negara yang memberikan jaminan kesehatan bagi warga negara Indonesia maupun warga asing yang sudah lama di Indonesia. Yang saja dari saya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui pengertian atau arti dari sebuah BPJS, kita juga harus mengetahui apa saja manfaat dari BPJS itu. Nah, mungkin Maria Priska bisa menjawab, atau teman-teman saya Angelina dan Rovita. Baik, kalau dari saya, manfaat BPJS itu yang pertama, semua penyakit ditanggung BPJS Kesehatan. BPJS menjamin penyakit yang dikecualikan. Yang ketiga, itu dapat menanggung tanpa melihat kondisi sebelumnya. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Maria Priska. Baik, mungkin dari saya, manfaat BPJS sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia untuk jaminan kesehatan serta pengobatan untuk orang-orang sakit. Sekian dari saya. Baik, Apa kata Rovita? Ya, tambahan sedikit dari saya. Memang semuanya dari teman kita Maria Priska dan Angelina sudah benar. Nah, di sini saya akan tambah sedikit. Kan manfaat BPJS ini sangatlah banyak. Nah, di sini semua pelayanan kesehatan yang sifatnya pengobatan ditanggung oleh BPJS itu sendiri. Dan juga banyak manfaat-manfaat lain yang diberikan kepada anggota BPJS itu. Terima kasih. Oke, baik. Setelah kita mengetahui manfaat dari BPJS, kita juga perlu mengetahui siapa saja yang akan menjadi peserta BPJS. Apakah itu semua warga negara Indonesia ataukah beberapa daerah di negara Indonesia saja? Silakan. Kalau dari saya, setahu saya peserta BPJS itu semua penduduk Indonesia. Itu dari saya. Baik, saya akan menambah dari Angelina Susana. Setiap peserta BPJS warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sudah menjadi warga negara selama 6 bulan dan yang telah membayar iuran BPJS. Itu saja dari saya. Ya, kalau tambahan dari saya,
saja yang menjadi peserta BPJS itu. Dan memang kita tahu bahwa di Indonesia memang wajib memiliki kartu BPJS. Nah, yang terutamakan digolongkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu saja dari saya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui siapa saja yang akan menjadi peserta atau anggota BPJS, kita juga harus mengetahui persyaratan untuk menjadi anggota BPJS itu apa saja. Kalau dari saya, setahu saya persyaratan yang diperlukan untuk menjadi peserta BPJS itu yaitu menyerahkan dokumen persyaratan. Itu seperti nomor KTP, KK, nomor NPWP, nomor rekening bank dan nama pemilik, dan nomor HP. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Ya, memang persyaratannya dari membuat kartu BPJS itu seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, Angelina, bahwa persyaratan yang dilakukan itu seperti membawa kartu keluarga, fotokopi KTP, dan lain-lain. Ini begitu saja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab dengan sebaik-baiknya. Untuk sesi berikutnya mungkin kita bisa men-sharing pengalaman kita yang sebagai peserta atau anggota BPJS itu, mungkin ada pengalaman yang berkesan atau yang kurang berkesan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kalau dari saya sendiri, selama saya memakai kartu BPJS ini, saya merasakan banyak manfaat dan sangat terbantu dengan adanya kartu BPJS ini. Tapi di satu sisi kita juga mengalami ada kekurangannya, yaitu ketika kita ke rumah sakit kita selalu dikucilkan atau soalnya kalau di rumah sakit selalu didahulukan yaitu pasien umum, sedangkan pasien BPJS pasti di yang terakhir. Itu dari pengalaman dari saya. Oke, baik. Jadi ini pengalaman yang kurang berkesan ya dari Mbak Angelina. Oh ya. Mungkin dari Mbak Maria Priska dan Rofita Darwin, apakah punya pengalaman yang berkesan atau kurang berkesan? Silakan. Saya akan tambahkan sedikit mengenai manfaatnya kartu BPJS, di mana dengan adanya manfaat BPJS ini banyak kalangan masyarakat yang kurang mampu bisa membiayakan segala pengobatan yang bisa mengalami kesakitan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin sharingnya itu saja dulu ya teman-teman. Oke, baik. Ternyata setelah kita mendengar, setelah kita men-sharing tentang BPJS itu, ternyata banyak sekali manfaat dari BPJS, dan BPJS itu sangat penting, apalagi untuk kita masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Misalnya ketika kita sakit, kita tidak memiliki dana atau mempunyai dana yang sangat cukup, tinggal kita menggunakan BPJS untuk bisa berobat. Ya, itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Semoga podcast kami ini tentang peserta BPJS dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua.